Oke, kembali lagi bersama saya Iwan Bonsai. Dimanapun kalian, siapapun kalian, saya siap membantu. Nah, untuk kali ini saya akan mempersiapkan pengiriman bajakah tomentosa dan yang lain-lain. Nah, sebelum aku mempersiapkannya, saya akan memberitahukan tentang tomentosa, litorolis, khas, dan kayu garu. Ini karangnya yang akan aku isi. Alhamdulillah, aku mendapat permintaan dari Medan sebanyak 30 kilo. Akan tetapi 30 kilo bukan cuma satu, macam-macam sih. Litorolis khas, begitu juga kayu garu, dan yang lain-lain. Coba ambil gunting dulu. Nah, inilah yang akan aku kirimkan, yang akan aku bungkus, masukkan ke dalam karung. Nah, sebelumnya aku akan memberitahukan tentang litorolis khas dan kayu garu yang sangat bermanfaat, yang sangat mahal harganya. Nah, ini untuk awal saya akan memberitahu tentang tomentosa ya. Ini tomentosa Unadegatu Quetzalcoatl. Nah, inilah tomentosa kawan. Ya, itu sudah saya bungkus-bungkus, tinggal masukkan dalam karung. Alhamdulillah, kita mendapat permintaan dari sahabat kita sebanyak 30 kilo. Sebenarnya sih barang tersebut uangnya tidak begitu banyak, dikarenakan saya hanya membantu kawan. Karena di Medan pun banyak ya orang-orang yang memerlukan bajakah ini. Yang jelas saya bukan menyinggung masalah corona ataupun yang lain-lain yang mungkin dipergunakan mereka untuk kesehatan tubuh dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk litorolis khas ini kawan, bajakah ini sudah sangat lama aku pergunakan. Di video sekitar 4 bulan apakah 5 bulan ya, itu udah ada uploadannya masalah bajakah litorolis khas, ataupun yang menurut saya bajakah mirip dengan kalalawit. Inilah litorolis khas. Untuk tampala, ini bajakah tampala kawan. Nih bajakah tampala. Ya, alhamdulillah untuk bajakah tampala sangat baik kawan. Hanya saja berbeda dengan litorolis khas yang seperti ini. Nah, ada juga yang menyebut tampala ini ya litorolis khas juga. Nah, inilah tampala tersebut. Ada yang menyebut litorolis khas. Yang saya tahu, saya cuma bisa mengerti untuk yang ini hanya tampala namanya. Ya mungkin ada sih kebenaran ini litorolis khas, aku yakin kok. Ini tampala litorolis khas. Ini pun tampala litorolis khas yang ini. Tapi tampala litorolis khas aku punya barang yang unik kawan. Nah, inilah barang yang unik saya. Ini 2 batang kawan. Ini satu, ini satu. Tapi entah mengapa ya, dengan keajaiban Tuhan ataupun Allah, dia bisa menyatukan 2 batang menjadi satu. Nah, ini tampala yang saya simpan sudah cukup lama kawan. Bajakah-bajakah tersebut banyak sih membantu orang dalam masalah penyakit.
aku tidak bisa ya mengatakan bahwa ini dipositifkan sembuh ataupun gimana, karena aku sendiri testimoninya tidak aku tunjukkan, karena bagi saya testimoni hanya orang yang bisa merasakan, kawan. Orang yang berobat sembuh itulah testimoni, kawan. Hanya dia yang tahu, aku tidak tahu, karena mereka hanya cerita sama kita ataupun cerita sama aku, mereka mengatakan sembuh, tapi aku tidak merasakan. Alhamdulillah mereka bisa bercerita sembuh. Kembali lagi untuk litarolisas ini. Inilah litarolisas. Ini warnanya sudah berubah, kawan. Kalau aslinya begitu dipotong putih kekuningan, karena ini sudah cukup lama aku simpan. Untuk masalah buku tembak ya memang satu kok, dia tidak bertemu buku tembaknya. Begitu juga Tampala yang ini buku tembaknya cuman satu, kawan. Akan tetapi yang lebih uniknya lagi, buku tembaknya bisa bertemu dalam kayu yang batangnya berjumlah 2. Nah, inilah Tampala. Nah, itu juga litarolisas, kawan. Ini litarolisas. Nah, sekarang saya akan memberitahu tentang kayu garu, kawan. Di video 5 bulan 4 bulan yang lalu saya sudah pernah mengatakan bahwa kayu garu ini obat, kawan. Tapi aku tidak menjelaskan obat apa. Ini pun aku tidak bisa menjelaskan tentang kayu garu sepenuhnya. Hanya aku ambil simpel ya. Ini adalah anti racun, kawan. Bisa menetralisir udara, bisa menenangkan pikiran kita, bisa membuat kita enak tidur, bisa menyembuhkan ginjal, penyakit ginjal maksud saya. Ya bisa dikatakan antivirus, itu yang saya tahu, kawan. Karena saya sudah cukup lama menggeluti kayu garu. Hanya saja saya tidak pernah banyak cerita tentang kayu garu, kawan. Nah, inilah kayu garu yang kita pergunakan, kawan. Seperti ini. Ini. Nah, inilah getahnya, kawan. Sangat mahal, kawan, kayu ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kalian bisa menemukannya kok. Tapi aku punya kayu garu yang sangat unik, kawan. Ini kayu garu yang sangat unik. Kayu garu ini tidak ada ujung, kawan. Aku tidak paham, ujungnya tidak ada, tapi pangkalnya 2. Nah, misalnya andai kata lantai ini ya, lantai ini kita katakan ini batangnya gitu ya misalnya. Nah, kayu ini begini waktu aku potong. Jadi ini pangkal terus begini. Nah, ternyata di sini kok tunasnya kebalik. Nah terus aku telusuri. Nah, ternyata di sini pun jadi pangkal. Ini nempel ke batangnya juga, kawan. Nah, jadi kayu ini tidak mempunyai ujung. Nah, di sini pangkal, turun ke bawah, terus. Nah, terus yang di sini pangkal, nah naik ke atas. Nah, ini tunasnya ke atas, kan. Nah, ini pangkal, ini tunas naik ke atas. Nah, terus kita telusuri lagi. Nah, setelah sampai di sini ternyata tunas yang ini kebalik ke sini. Kita telusuri lagi, yang ini bekas tunas ke atas begini, ke bawah. Ini juga begitu. Nah, terus ini nempel juga ke batangnya. Ternyata kayu ini tidak mempunyai ujung, kawan. Inilah kayu yang unik. Kayu ini sudah lama, udah tahunan aku simpan, kawan. Aku taruh di dalam rumah. Karena yang saya tahu kayu ini sangat mahal, kawan. Kayu terbaik di dunia, kawan. Kayu termahal. Nah, inilah bentuknya kayu garu. Untuk kalian yang ingin konsumsi daun ataupun batang ataupun apa ya rantingnya untuk anti racun ataupun antivirus ya, cukup cari di hutan, kawan. Kalau memang kalian bisa menemukannya, sudah bisa kalian konsumsi.
Ya kalau memang banyak bisa juga dijual kawan, apalagi bisa menemukan yang seperti ini. Alhamdulillah, ini duitnya sangat bermanfaat. Kita mendapat rezeki karunia Allah kawan, karena kita mencari di hutan ataupun membeli kawan. Inilah kayu baru. Nah, kembali lagi ke literolis ya. Nih literolis yang selalu banyak aku pergunakan. Ini tomentosa kawan, yang selalu aku pergunakan juga. Begitu juga tampala ini. Nah, hari ini aku akan menyiapkan yang akan aku kirimkan ke Medan. Ya, ada satu lagi nih ya pesan ya untuk saudara-saudara, ini jambu batu ataupun jambu klutuk bahasa Jawanya. Kalau memang ada di rumah ataupun di belakang ataupun tempat tetangga ataupun kita bisa membelinya, tolong ya dikonsumsi untuk menjaga kawan. Itu saja yang aku bisa. Dimanapun kalian, siapapun kalian, saya siap membantu. Oke, terima kasih.